Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap urusan, dan dijauhkan dari segala hal yang buruk. Amin. Ya Robbal Alamin. Hari ini saya akan membagikan sebuah kisah yang penuh dengan drama dan pelajaran hidup. Cerita ini bukan hanya menyentuh hati, tapi juga membuka mata kita tentang arti ketulusan dan perjuangan. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Malam itu sunyi, hanya suara jangkrik dan gesekan roda kereta api dari kejauhan yang terdengar. Angin malam berhembus menusuk kulit, membawa aroma logam dan debu dari rel yang lembab. Di bawah langit kelam yang hanya diterangi lampu stasiun yang redup, seorang pemuda tampak mendorong gerobak tuanya perlahan di jalan setapak yang mengarah ke pinggiran rel. Pemuda itu bernama Ahmad. Usianya baru 20 tahun, tapi wajahnya sudah jauh lebih tua dari umurnya karena kerasnya hidup. Bajunya kusam, celananya penuh tambalan, dan di tangannya hanya ada sarung tangan robek yang menempel di kulitnya yang kapalan. Sehari-hari Ahmad bekerja sebagai pemulung. Dari pagi sampai malam, dia keliling kota mencari botol bekas, kardus, logam rongsokan, apapun yang bisa dijual ke pengepul. Uangnya tak seberapa, tapi cukup buat makan nasi bungkus murah dan bayar kontrakan reot di bawah jembatan. Meski hidup pas-pasan, Ahmad tidak pernah mengeluh. Dalam pikirannya, selama dia masih bisa bekerja, berarti Tuhan masih sayang padanya. Malam itu sebenarnya dia berniat pulang lebih cepat. Tubuhnya capek dan senter bekas yang dia pakai dari sore sudah mulai redup. Tapi di tengah langkahnya yang gontai, tiba-tiba terdengar suara aneh di antara deru angin malam. Awalnya pelan, seperti desahan orang tua yang sedang menahan sakit. Ahmad berhenti mendorong gerobaknya. Ia menajamkan telinga, mencoba memastikan arah suara itu. "Tolong," Ahmad menelan ludah. Suara itu datang dari arah rel. Ia memicingkan mata ke depan, menyorotkan senter kecilnya ke kanan dan kiri. Tak ada siapa-siapa, hanya bayangan pohon dan tumpukan karung. Tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, "Nak, tolong." Seketika bulu kuduk Ahmad berdiri. Ia sempat berpikir mungkin itu cuma halusinasi karena terlalu lelah, atau mungkin suara makhluk lain di malam hari. Tapi ketika ia mendengar suara gesekan besi dan napas berat seseorang, hatinya langsung yakin ada orang di sana yang sedang kesakitan. Tanpa pikir panjang, Ahmad menurunkan gerobaknya dan berjalan cepat ke arah suara. Senter kecilnya menyorot jalur rel yang gelap. Di antara tumpukan batu dan rumput liar, terlihat sosok tubuh tua yang tergeletak miring. Separuh badannya di atas batu, separuh lagi di tanah. Tubuh itu gemetar. Bajunya lusuh, tapi terlihat bersih. Dan di tangannya masih menggenggam tongkat kayu. Ahmad terpaku sesaat. Orang tua itu tampak lemah, wajahnya pucat, dan kakinya tampak bengkok aneh, seperti terkilir atau patah. Ahmad langsung berlari mendekat. Kakek kenapa?" katanya panik. Orang tua itu membuka matanya perlahan. Suaranya bergetar menahan sakit. "Nah, tolong, kaki kakek nggak bisa digerakkan." Kakek jatuh waktu nyebrang rel. Ahmad memeriksa sekitar, takut ada kereta lewat lagi. Rel itu memang jarang dilalui malam-malam begini. Tapi suara jauh di kejauhan mengingatkannya kalau kereta malam bisa datang kapan saja. Ia tahu tak bisa menunggu lama. "Sebentar kek, saya bantu," kata Ahmad dengan napas terburu. Ia segera memapah tubuh kakek itu perlahan, tapi ternyata kakek itu berat juga. Tubuhnya kurus, tapi keras karena kaku menahan nyeri. Ahmad menggertakkan gigi, mencoba menahan rasa sakit di pundaknya saat mengangkatnya. Ia menyeret sedikit demi sedikit, menjauh dari rel, sampai akhirnya
menemukan tembok warung kosong di pinggir jalan. Di sana, Ahmad menurunkan kakek itu pelan-pelan dan menyandarkannya agar bisa duduk. "Tarik napas dulu, Kek. Sudah aman. Nggak direl lagi," katanya sambil mengusap keringat di dahinya. Kakek itu tampak berusaha tersenyum. "Terima kasih, Nak." Kakek kira nggak ada yang dengar. Ahmad menatap wajah kakek itu dalam remang cahaya. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya teduh. Ada gelang tipis melingkar di pergelangan tangannya. Bukan gelang murah. Ahmad tahu itu dari pantulan cahaya senter. Tapi ia tak peduli. Yang penting sekarang adalah menolong orang tua ini. "Nama kakek siapa?" tanya Ahmad sambil memeriksa kaki kakek itu. Kakek itu menggeleng pelan. "Kakek, panggil saja kakek." Ahmad melihat ada luka di lutut dan bengkak di pergelangan kaki. Sepertinya terkilir parah. Ia menghela napas panjang, lalu membuka kantong plastik kecil dari gerobaknya. Di dalamnya ada sedikit air mineral, kain lap, dan salep murah yang ia beli 2 hari lalu buat luka tangannya sendiri. "Kek, ini saya bersihin dulu ya, mungkin agak perih," kata Ahmad pelan. Kakek itu hanya mengangguk. Ahmad meneteskan air ke luka dan membersihkan dengan hati-hati. Setiap kali kakek itu meringis, Ahmad menahan diri untuk tidak terlalu keras menekan. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena kasihan. Selesai mengobati, Ahmad duduk di sebelah kakek itu. Mereka diam beberapa saat, hanya ditemani suara jangkrik dan deru kereta yang lewat jauh di sana. "Kakek tinggal di mana? Saya bisa bantu hubungi keluarga?" tanya Ahmad kemudian. Kakek itu menunduk. "Kakek nggak punya siapa-siapa di sini, Nak. Kakek cuma mau nyari alamat seseorang di kota. Tapi tadi waktu jalan kaki, kakek terpeleset. Untung kamu datang." Ahmad merasa iba. Ia tahu rasanya sendirian. Dulu dia juga begitu. Sejak orang tuanya meninggal karena kecelakaan waktu dia masih kecil. Sejak itu, Ahmad hidup berpindah-pindah. Kerja apa saja yang penting halal. "Kakek belum makan ya?" tanyanya. Kakek itu tersenyum lemah. "Sudah dari pagi, kakek belum makan apa-apa." Ahmad berdiri, membuka kantong plastik kecil dari gerobak dan mengeluarkan sebungkus nasi sisa dari warung. Nasi itu sudah dingin, tapi masih layak makan. "Kek, makan ini dulu ya, nasi sisa. Tapi lumayanlah buat isi perut." Kakek itu menatap nasi itu dengan mata berkaca. Ia menahan haru, lalu berkata pelan, "Nak, kamu orang baik. Padahal kamu sendiri juga pasti susah." Ahmad hanya tertawa kecil. "Saya ini cuma pemulung, Kek. Tapi kalau saya masih bisa nolong orang, itu artinya Tuhan masih kasih saya kesempatan buat berbuat baik." Mereka makan pelan-pelan. Dalam hening, Ahmad memandangi langit yang hitam pekat tanpa bintang. Ia berpikir, hidup ini aneh. Kadang kamu ketemu orang di waktu yang gak disangka, di tempat yang gak terduga. Tapi bisa jadi pertemuan itu punya arti besar setelah makan. Ahmad melihat kakek itu mulai mengantuk. Ia melepas jaket lusuhnya dan menaruhnya di bahu si kakek. "Kakek, tidur dulu ya, biar saya jagain." "Terima kasih, Nak Ahmad," gumam kakek itu sebelum matanya tertutup. Ahmad terdiam lama. Ia melihat wajah kakek itu dalam tidur, lalu menghela napas panjang. Di hatinya muncul perasaan aneh, campuran iba dan penasaran. Siapa sebenarnya kakek ini? Kenapa ada di tempat seperti ini, sendirian, dengan gelang mahal di tangan? Tapi Ahmad menggeleng. Ia tahu malam ini bukan waktunya buat bertanya. Yang penting kakek itu selamat dulu. Kereta malam lewat lagi, membawa suara panjang yang menggema di langit. Ahmad menatap arah datangnya, lalu menunduk menatap tangannya yang kotor. Ia menggenggam lututnya dan berbisik pelan, "Andai hidup sebaik ini terus. Ya Tuhan, nggak perlu kaya, asal tenang begini aja."
Udara semakin dingin. Ahmad menarik napas panjang, menatap kakek yang masih tidur di bawah sinar lampu redup. Dalam hatinya, ia berjanji akan menjaga kakek itu sampai sembuh. Ia tidak tahu kalau malam itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Hujan mulai turun pelen-pelen ketika Ahmad mendorong gerobaknya, menyusuri jalan sempit menuju gubuk kecil tempat ia tinggal. Kakek yang tadi ia tolong disandarkan di dalam gerobak, dilapisi dengan karung dan jaket usang agar tidak kedinginan. Jalanan becek, tanah berlumpur, dan lampu jalan yang mati membuat perjalanan terasa lebih lama dari biasanya. Tapi Ahmad tidak peduli. Ia hanya ingin membawa kakek itu ke tempat aman sebelum malam makin larut. Sesampainya di gubuk kecilnya, Ahmad membuka pintu seng yang berderit keras. Rumahnya hanya terdiri dari satu ruangan. Dindingnya terbuat dari papan sisa dan seng bekas. Lantainya dari tanah yang sudah mengeras. Dan di pojok ruangan ada kasur tipis yang sudah mulai sobek di beberapa bagian. Meski sederhana, di dalamnya ada kehangatan kecil yang Ahmad jaga setiap hari. Tikar lusuh, panci untuk merebus air, dan foto lama orang tuanya yang sudah memudar. Pelan-pelan ia bantu kakek itu turun dari gerobak. Pelan-pelan ya kek, maaf tempatnya jelek begini. Kakek itu hanya tersenyum lemah. Enggak apa-apa nak, yang penting hangat dan ada atap. Ahmad menuntun kakek itu duduk di kasur tipisnya. Ia mengambil ember kecil, mengisinya dengan air hujan yang ditampung dari atap bocor, lalu mengambil kain untuk membersihkan lumpur di kaki dan tangan si kakek. Airnya dingin, tapi Ahmad berusaha sepelan mungkin agar kakek itu tidak kesakitan. Maaf ya kek, airnya dingin banget, cuma ini yang saya punya. Kakek itu menggeleng. Enggak apa-apa nak, kamu udah baik banget. Setelah itu, Ahmad mengambil panci kecil dan menyalakan api di tungku buatan dari batu bata bekas. Ia menuang sedikit air, memanaskannya, lalu mencampur dengan sisa nasi dan tempe goreng dari tadi siang yang ia pungut di belakang warung. Bau hangus sedikit tercium, tapi bagi Ahmad itu sudah lebih dari cukup. Kek, ini makan dulu ya, nasi seadanya, katanya sambil menyodorkan piring logam. Kakek itu memandangi nasi itu lama, seolah tak percaya. Makanan sederhana itu terlihat sangat berharga baginya. Ia mengambil sendok, lalu makan perlahan. Nah Ahmad, kamu makan juga. Ahmad tersenyum sambil menggeleng. Nanti aja kek, biar kakek duluan. Saya masih kenyang. Padahal perut Ahmad dari tadi sudah berbunyi. Tapi ia pura-pura tidak lapar. Ia tahu kakek itu butuh makan lebih dulu. Setelah beberapa suapan, kakek itu menatap Ahmad dengan mata berkaca. Kamu ini anak baik nak. Kalau semua orang di dunia ini sebaik kamu, mungkin gak akan ada orang kelaparan lagi. Ahmad hanya tersenyum kecil sambil menatap api tungku. Saya gak punya apa-apa kek. Tapi kalau nolong orang bisa bikin hati tenang, ya itu aja cukup buat saya. Di luar, suara hujan semakin deras. Air mulai merembes dari atap yang bocor, menetes di beberapa sudut ruangan. Ahmad cepat-cepat memindahkan ember untuk menampung air hujan agar lantai tidak becek. Ia kemudian menutupi bagian atap dengan plastik bekas yang digantung pakai tali rafia. Kakek itu memperhatikan setiap gerakannya dengan mata sendu, seperti sedang melihat sesuatu yang lama hilang. Ketulusan tanpa pamrih. Ahmad, kamu tinggal sendirian di sini? Tanya kakek itu setelah beberapa lama. Iya kek, orang tua saya udah lama meninggal. Saya kerja apa aja, yang penting halal. Kadang mulung, kadang bantu tukang parkir. Berat ya hidup kamu? Ahmad tersenyum, tapi kali ini senyumnya pahit. Berat sih kek, tapi saya udah biasa. Kalau saya ngeluh terus, siapa juga yang mau denger? Kakek itu terdiam. Suara hujan di luar seperti menggantikan percakapan mereka. Di sela hening itu, Ahmad teringat masa kecilnya. Waktu dia masih sekolah SD, ayahnya dulu kerja jadi tukang becak. Ibunya jualan gorengan.
Mereka hidup sederhana, tapi penuh canda tawa. Namun semuanya berubah ketika ibunya sakit keras dan ayahnya kecelakaan di hari yang sama. Sejak itu, Ahmad sendirian. Kakek itu memandangi wajah Ahmad yang menatap kosong ke api tungku. "Kamu pasti anak yang kuat, nak. Tuhan gak akan kasih ujian di luar batas kemampuan hambanya." Ahmad tersenyum. "Saya yakin itu, kek. Mungkin ini cara Tuhan ngajarin saya supaya bisa ngerti susahnya hidup orang lain." Setelah makan, Ahmad membantu kakek itu berbaring. Ia mengambil kain bekas, mengeringkan rambut kakek yang basah, lalu menutupinya dengan selimut tipis. Udara malam semakin dingin, tapi Ahmad tetap berusaha membuat ruangan itu hangat. Ia menambah kayu di tungku dan duduk di lantai, bersandar di dinding papan yang bergetar diterpa angin. Kakek itu memandangi Ahmad dalam diam. "Nah Ahmad, kamu gak takut menolong orang asing kayak saya?" Ahmad menggeleng pelan. "Saya percaya, kek. Orang jahat pun bisa jadi baik kalau dikasih kesempatan. Lagian, saya lihat mata kakek waktu minta tolong. Itu mata orang yang tulus. Saya yakin kakek bukan orang jahat." Kakek itu menatap Ahmad lama sekali. Matanya basah. Ia lalu menutup mata, mencoba tidur. Tapi di balik kelopak matanya, pikirannya penuh dengan rasa haru dan penyesalan. Ia tidak pernah menyangka masih ada orang seperti Ahmad. Seorang anak muda miskin, tapi hatinya lebih kaya dari siapapun yang pernah ia temui. Sementara itu, Ahmad masih terjaga. Ia menatap ke arah gerobak di luar, takut hujan merusak barang-barang yang sudah ia kumpulkan. Tapi begitu ia lihat kakek itu mulai tertidur tenang, ia mengurungkan niatnya untuk keluar. Dalam hati, ia merasa lebih tenang dari biasanya. Ada kehangatan baru yang tidak bisa dijelaskan, seperti menemukan arti baru dari kesepian yang selama ini menemaninya. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Angin dari celah dinding membawa suara air hujan yang menetes tak beraturan. Ahmad menarik lututnya, memeluk dirinya sendiri sambil menatap api yang hampir padam. Ia berpikir, kalau saja dunia ini punya lebih banyak orang yang mau berbagi tanpa hitung-hitungan, mungkin gak akan ada orang yang menderita sendirian. Pagi mulai datang perlahan. Sinar matahari menembus celah dinding kayu dan mengenai wajah Ahmad yang tertidur di lantai. Ia terbangun dengan badan pegal, tapi segera tersenyum begitu melihat kakek itu masih tidur nyenyak. Ahmad keluar sebentar, mengambil air dari ember di luar untuk mencuci muka. Udara pagi masih dingin dan segar. Dari kejauhan terdengar suara pedagang sayur dan klakson kendaraan di jalan raya. Ahmad kembali masuk, lalu menyiapkan air hangat dari tungku kecilnya. Ia mencampur sedikit bubuk kopi murah yang tersisa di toples plastik. Bau kopi langsung memenuhi ruangan. Sederhana tapi menenangkan. Tak lama, kakek itu terbangun. Ia mencoba duduk dengan susah payah. Wajahnya tampak lega ketika melihat Ahmad. "Pagi, nah Ahmad," ucapnya pelan. "Pagi juga, kek. Tidurnya nyenyak?" "Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah lama kakek gak tidur senyaman ini." Ahmad menyerahkan secangkir kopi panas. "Ini, kek, kopi panas, biar badan enakan dikit." Kakek itu memegang cangkirnya dengan tangan gemetar, meniupnya pelan, lalu menyeruput sedikit. Nikmat banget. Kopi sederhana begini malah yang paling enak." Ahmad tertawa kecil. "Iya, kek, katanya sih yang bikin nikmat itu suasananya, bukan harganya." Mereka tertawa bersama, dan suasana gubuk kecil itu terasa hangat sekali pagi itu. Setelah beberapa saat, Ahmad berpamitan untuk keluar mencari rongsokan. Tapi sebelum pergi, ia memastikan kakek itu sudah cukup nyaman. "Kakek istirahat aja di sini. Ya, saya mau keliling bentar, nyari barang bekas. Nanti kalau siang saya balik." Kakek itu mengangguk, matanya lembut menatap Ahmad. "Hati-hati ya nak, jangan lupa makan." "Kakek,
tunggu di sini." Ahmad mengambil topi lusuhnya dan keluar membawa gerobak. Udara pagi mulai ramai dengan suara motor dan orang-orang yang berangkat kerja. Ia berjalan perlahan, menatap orang-orang yang berpakaian rapi dan terburu-buru. Dalam hati, ia sempat berpikir, bedanya saya sama mereka cuma satu. Saya kerja buat bertahan hidup. Mereka kerja buat hidup lebih mewah. Tapi ia tidak iri. Yang penting baginya, dia bisa tetap bersyukur. Sementara itu, di dalam gubuk, kakek itu menatap sekitar. Ia memperhatikan bagaimana setiap benda di ruangan itu punya cerita. Sandal jepit yang ditambal dengan kawat, panci penyok, dinding yang penuh tempelan doa kecil dari kertas sobekan kalender. Ia menghela napas panjang. Anak ini hidupnya susah banget, tapi kenapa bisa tetap ikhlas begini? Gumamnya pelan. Kakek itu mengambil gelang emas di pergelangan tangannya dan memandangi tulisan kecil di bagian dalamnya. Ada nama terukir di sana, tapi ia menutupinya cepat-cepat, seolah tidak ingin mengingat sesuatu yang menyakitkan. Matanya berkaca-kaca. Ia menatap keluar jendela kecil dan berkata dalam hati, "Tuhan, mungkin ini caramu mengingatkanku tentang makna hidup yang sesungguhnya." Siang hari, Ahmad pulang dengan wajah lelah tapi bahagia. Ia membawa 2 karung plastik penuh botol dan logam bekas. Begitu masuk, ia melihat kakek itu duduk bersandar di kasur sambil menatap keluar jendela. Ahmad sudah pulang," kata kakek itu sambil tersenyum. "Iya, Kek. Alhamdulillah. Hari ini lumayan, ada yang beli rongsokan, lebih mahal sedikit." Ahmad membuka bungkusan nasi yang ia beli di pinggir jalan dan memakannya berdua dengan si kakek. Makanannya sederhana, nasi, sambal, dan tahu goreng. Tapi mereka menikmatinya seperti hidangan mewah. Sore itu, di tengah cahaya jingga matahari yang masuk lewat celah dinding, Ahmad merasa hidupnya tidak lagi sesepi dulu. Ada seseorang yang ia rawat, seseorang yang membuat gubuk kecil itu terasa seperti rumah sungguhan. Ia tidak tahu siapa sebenarnya kakek itu. Tapi baginya, menolong tanpa pamrih sudah cukup membuat hati damai. Dan malam itu, sebelum tidur, Ahmad menatap kakek itu yang sudah terlelap dan berbisik pelan, "Tuhan, kalau saya boleh minta satu hal, biarkan saya terus punya hati seperti ini. Hati yang masih mau peduli meski hidup serba kekurangan." Angin malam berhembus lembut dari celah dinding. Api tungku perlahan padam, meninggalkan bara kecil yang merah redup. Di tengah keheningan itu, 2 jiwa berbeda. Satu muda dan miskin, satu tua dan misterius, tertidur dengan tenang di bawah atap bocor yang sederhana, tanpa tahu bahwa esok hari hidup mereka berdua akan mulai berubah selamanya. Pagi-pagi sekali, Ahmad sudah bangun. Matahari belum sepenuhnya muncul, tapi suara ayam kampung di sekitar rel sudah ramai bersahutan. Udara pagi terasa dingin dan lembab, tapi Ahmad tetap tersenyum. Seperti biasa, ia langsung menyiapkan air panas di tungku kecil yang terbuat dari batu bata bekas. Api dari potongan kayu bekas kardus perlahan menyala, memberikan sedikit kehangatan di dalam gubuk reot yang kini tak lagi sepi. Ada sosok kakek yang masih tertidur di pojok ruangan, diselimuti kain lusuh pemberian Ahmad. Sambil menunggu air mendidih, Ahmad memandangi wajah kakek itu. Wajahnya keriput tapi tenang. Ada sesuatu dari raut wajahnya yang membuat Ahmad merasa damai. Entah karena mirip dengan almarhum kakeknya dulu, atau karena sorot mata lembut itu membuatnya seperti punya keluarga lagi. Ahmad tersenyum kecil, lalu berbisik pelan, "Semoga kakek cepat sembuh ya, biar bisa jalan-jalan lagi." Tak lama kemudian, air mendidih. Ahmad menuangkannya ke dalam gelas plastik, mencampur sedikit gula merah, lalu menambahkan teh celup yang sudah ia pakai 2 kali sebelumnya. Aromanya sederhana, tapi hangat. Ia duduk di dekat tungku, menyesap pelan sambil menunggu kakek itu bangun. Beberapa menit kemudian,
kakek mulai menggeliat. Suara batuk kecil terdengar. Disusul tarikan napas panjang. Ahmad segera menghampiri. "Pagi, Kek. Mau teh hangat? Biar badannya enak." Kakek menatap Ahmad dengan senyum lemah. "Kamu udah bangun dari kapan, Nak?" "Dari tadi, Kek. Udah biasa bangun subuh. Kalau kesiangan, nanti kalah rebutan barang sama pemulung lain," jawab Ahmad sambil menaruh gelas di tangan kakek itu. Kakek memandangi teh hangat itu cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Ahmad, kamu baik sekali. Padahal kamu bisa aja biarkan kakek di sana malam itu. Tapi kamu pilih nolong." Ahmad cuma tertawa kecil. Nggak gitu, Kek. Saya cuma ngelakuin apa yang manusia harusnya lakuin. Kalau lihat orang kesusahan, ya dibantu. Saya juga nggak mau nanti kalau saya yang jatuh, nggak ada yang peduli." Kakek tersenyum dan menatap Ahmad lama sekali, seolah ingin membaca hatinya. Tatapan itu bikin Ahmad sedikit kikuk, tapi juga hangat. Sejak malam pertama menolong kakek itu, suasana hidupnya berubah. Biasanya, gubuknya sunyi, tapi sekarang, setiap pulang memulung, ia selalu punya alasan buat cepat pulang. Ada kakek yang menunggunya, yang selalu menyapanya dengan senyum. Hari-hari pun berjalan seperti itu. Ahmad merawat kakek sebaik yang ia bisa. Ia bersihkan luka di kaki kakek setiap pagi dan sore, mengganti kain perban seadanya dengan sobekan kain dari bajunya sendiri. Kadang, kalau dapat rejeki lebih, ia beli bubur di warung sebelah stasiun buat kakek. Ahmad sendiri seringkali hanya makan nasi sisa atau mie instan tanpa bumbu. Tapi setiap kali kakek memaksanya makan duluan, Ahmad selalu menolak sambil berkata, "Saya udah makan, Kek. Masih kenyang kok." Padahal kenyang yang dimaksud Ahmad cuma karena menahan lapar. Malam hari, mereka sering mengobrol. Ahmad suka bercerita tentang kehidupannya, tentang bagaimana ia dulu pernah sekolah sampai kelas 3 SMP, tapi berhenti karena orang tuanya meninggal dalam kecelakaan bus. Sejak itu, Ahmad hidup sendiri, kadang kerja serabutan, kadang memulung. Tapi ia nggak pernah malu. Baginya, kerja halal, sekecil apapun, tetap mulia. Kakek mendengarkan dengan wajah sedih. Kadang, ia hanya mengangguk tanpa bicara, seolah hatinya ikut merasakan apa yang Ahmad alami. Tapi ada kalanya kakek itu terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu, namun menahannya. Setiap malam, setelah Ahmad selesai bercerita, kakek itu selalu menatap gelang emas di tangannya. Gelang itu kecil, tapi tampak mahal. Ahmad pernah melihatnya dari dekat. Ada tulisan kecil yang terukir, "Untuk ayah, dari R." Suatu malam, Ahmad tak tahan dan bertanya pelan, "Kek, itu gelangnya bagus ya? Kayak mahal gitu." Kakek menatap gelang itu lama sebelum menjawab, "Iya, Nak, ini satu-satunya peninggalan dari anakku. Dulu dia kasih ini waktu masih kecil. Katanya, biar aku selalu ingat sama dia." Ahmad diam, tak berani bertanya lebih. Tapi di dalam hatinya, ia yakin kalau kakek ini pasti bukan orang sembarangan. Dari caranya bicara, dari sorot matanya, dari gelang itu, semua terasa berbeda dari orang tua biasa di jalanan. Beberapa hari kemudian, kondisi kakek mulai membaik. Luka di kakinya mulai mengering, dan ia sudah bisa duduk tanpa kesakitan. Ahmad merasa senang luar biasa. "Wah, kakek udah kelihatan segar sekarang. Dikit lagi bisa jalan kayak biasa," katanya riang. Kakek hanya tersenyum sambil menepuk pundak Ahmad. "Semua karena kamu, Nak. Kalau nggak ada kamu, mungkin kakek udah nggak ada di dunia ini." Ahmad menggeleng. "Jangan gitu, Kek. Saya cuma bantu dikit aja. Lagian, saya juga senang ada kakek di sini. Rumah saya jadi nggak sepi." Mendengar itu, kakek menatap Ahmad penuh haru. "Kamu tahu, Ahmad, dunia ini kadang kejam. Tapi ada juga orang-orang seperti kamu yang bikin hidup ini terasa berarti." Ahmad hanya tersenyum. Tapi dalam hatinya, ia merasa seperti mendapatkan ayah lagi. Suatu siang,
Saat Ahmad baru pulang memulung, ia mendapati kakek itu sedang mencoba berdiri. "Kek, jangan dulu, nanti jatuh," seru Ahmad panik. Tapi kakek malah tertawa kecil. "Tenang nak, kakek cuma pengen latihan dikit, badan ini udah kaku kalau kelamaan tiduran." Ahmad buru-buru memapahnya. Momen itu membuat keduanya tertawa. Mereka seperti keluarga sungguhan, satu yang muda, penuh semangat, satu lagi tua tapi bijaksana. Malamnya, mereka makan sederhana, hanya nasi dan sayur, sisa dari warung. Tapi entah kenapa, suasananya hangat sekali. Ahmad merasa seperti hidupnya nggak sesepi dulu. "Kek, saya jadi inget ibu kalau lihat kakek," katanya pelan. Kakek menatapnya lembut. "Kalau begitu, anggap aja kakek ini orang tuamu sendiri." Kata-kata itu sederhana, tapi menancap dalam hati Ahmad. Malam itu, sebelum tidur, Ahmad diam lama memandangi kakek yang sudah terlelap. Hatinya berdesir. Entah kenapa, ada rasa takut yang aneh. Takut kehilangan kakek itu suatu saat nanti. Keesokan harinya, Ahmad pergi memulung lebih pagi dari biasanya. Ia ingin dapat lebih banyak barang bekas, supaya bisa beli makanan yang lebih layak untuk kakek. Sementara di rumah, kakek hanya duduk di pintu gubuk, memandangi langit biru sambil menggenggam gelang emasnya. Tatapannya kosong tapi tenang. Saat Ahmad kembali menjelang sore, ia membawa seplastik nasi padang bungkus. "Kek, nih, saya bawain rendang, makanan kesukaan kakek kan?" serunya ceria. Kakek tertawa kecil. "Ahmad, kamu ini terlalu baik. Kamu harusnya makan enak buat diri sendiri, bukan buat kakek tua begini." Ahmad menjawab ringan. "Saya seneng kok, Kek. Ngeliat kakek bisa makan lahap aja. Saya udah kenyang." Malamnya, hujan turun deras. Gubuk bocor di beberapa bagian, dan mereka berdua berusaha menampung air dengan ember dan baskom seadanya. Tapi di balik derasnya hujan, ada tawa kecil di antara mereka. Kakek bercerita tentang masa mudanya yang penuh perjuangan, tentang bagaimana ia dulu harus kerja keras dari bawah. Ahmad mendengarkan dengan mata berbinar. Tak tahu bahwa kisah itu akan sangat berarti nanti. Kakek berkata, "Hidup itu nggak selalu tentang uang, Ahmad. Kadang, hal kecil yang kamu lakukan buat orang lain bisa jadi hal besar di mata Tuhan." Ahmad mengangguk pelan. "Saya percaya itu, Kek. Karena kalau nggak mungkin saya ketemu kakek malam itu." Beberapa hari berlalu. Hubungan mereka semakin dekat. Setiap pagi, Ahmad tak lupa pamit sebelum berangkat. "Kek, saya keluar dulu ya." "Kakek, jangan jalan jauh-jauh." Kakek selalu menjawab dengan kalimat yang sama. "Hati-hati nak, jangan lupa pulang." Namun, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang kakek sembunyikan. Setiap malam, saat Ahmad tertidur lelap, kakek sering menatap ke arah luar, ke rel kereta di kejauhan. Di wajahnya ada raut rindu, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Ia tahu waktunya bersama Ahmad tak akan lama, tapi di lubuk hatinya, kakek itu berjanji kalau nanti waktunya tiba, hidup Ahmad akan berubah selamanya. Ahmad tak tahu rahasia besar yang tersimpan di balik gelang emas itu. Ia hanya tahu satu hal, kakek itu kini bagian dari hidupnya, dan ia akan menjaganya apapun yang terjadi. Karena bagi Ahmad, kebaikan yang tulus lebih berharga dari semua harta di dunia. Dan tanpa ia sadari, Tuhan sedang menyiapkan kejutan besar yang akan mengubah nasibnya untuk selamanya. Malam itu langit seolah menumpahkan seluruh air yang ia miliki. Hujan turun tanpa henti sejak sore, membuat udara di sekitar rel menjadi dingin menusuk. Petir menyambar beberapa kali, menyinari langit yang kelam. Angin berdesir membawa bau tanah basah yang pekat, dan setiap tetes air yang jatuh ke atap seng gubuk Ahmad terdengar nyaring seperti ribuan jarum kecil mengetuk tanpa jeda. Di dalam rumah,
yang nyaris roboh itu. Ahmad duduk bersandar di dinding bambu yang sudah lembab, memeluk lutut sambil menggigil. Di sampingnya, kakek yang baru beberapa hari ia rawat terbaring. Tubuhnya diselimuti jaket lusuh milik Ahmad satu-satunya. "Ahmad, kamu kedinginan, Nak?" Suara kakek terdengar pelan di sela suara hujan yang deras. "Enggak, Kek. Saya kuat kok. Yang penting kakek nggak kehujanan," jawab Ahmad cepat. Meski bibirnya sudah bergetar, ia menambahkan potongan kardus di atap yang bocor, tapi air tetap menetes, membuat lantai tanah di bawah mereka becek dan licin. Di tengah suara hujan dan dinginnya malam, Ahmad menatap kakek yang tampak semakin lemah. Napasnya berat, matanya menatap lenggit-lenggit gubuk seperti sedang memikirkan sesuatu yang jauh. Ahmad merasa cemas, takut kalau kakek itu kambuh lagi. "Kek, kalau dingin banget, saya nyalain api kecil aja ya," katanya sambil bangkit. Kakek menggeleng lemah. "Jangan, Nak. Takutnya gubukmu malah kebakar. Udah cukup kayak gini aja. Kakek udah cukup hangat karena kamu." Ahmad terdiam mendengar itu. Kalimat sederhana yang membuat dadanya terasa sesak. Ia menatap kakek dengan mata berkaca, lalu menunduk. "Kek, saya nggak bisa banyak bantu. Tapi saya janji, selama saya di sini, kakek nggak bakal sendirian." Malam semakin larut, hujan tak juga reda. Sesekali, suara kereta lewat, meraung keras di kejauhan, mengguncang dinding bambu yang rapuh itu. Ahmad masih duduk di samping kakek, mencoba memijat kaki tuanya agar tetap hangat. Ia tak tahu kalau malam itu akan menjadi malam paling menegangkan dalam hidupnya. Sekitar pukul 10 malam, suara aneh terdengar dari kejauhan. Awalnya samar seperti deru mesin mobil yang semakin lama semakin mendekat. Ahmad berpikir itu hanya kendaraan lewat menuju stasiun. Tapi makin lama suaranya makin jelas, dan cahaya lampu terang tiba-tiba menyapu sisi gubuknya. Ahmad langsung menoleh dengan kaget. Lampu mobil itu menyorot deras ke arah pintu gubuk, membuat bayangan tubuhnya terlihat jelas di dinding bambu. Ia berdiri dan melangkah pelan ke depan, mencoba mengintip di balik tirai sobek yang menutupi pintu. Jantungnya berdetak cepat. Dalam benaknya banyak kemungkinan muncul. Siapa yang datang malam-malam begini di tengah hujan pula? Tak lama, dari dalam mobil terdengar suara pintu dibuka. 3 orang keluar, semuanya mengenakan jas rapi berwarna gelap. 2 di antaranya memegang payung besar. Sementara 1 orang di tengah tampak lebih tua dan berwibawa. Ahmad langsung mundur setengah langkah. Bingung sekaligus gugup, ketiganya berjalan mendekat ke arah gubuk Ahmad. Dan pria yang di tengah itu mengetuk pelan bambu pintu rumahnya sambil berkata dengan suara tegas namun sopan, "Permisi, apakah di sini tempatnya seorang pemulung muda bernama Ahmad?" Ahmad terkejut, suaranya hampir tak keluar. Iya Pak, saya Ahmad. Ada apa ya?" Pria itu menghela napas lega, lalu menatap ke arah dalam. "Kami sedang mencari seorang pria tua yang katanya ditemukan di rel kereta 6 hari yang lalu. Kami dengar dari warga, beliau dibawa ke tempat kamu. Apa benar? Apa benar?" Ahmad menelan ludah. "Iya, Pak, kakek itu ada di dalam. Tapi maaf, saya nggak tahu siapa beliau. Saya cuma nolong waktu itu." Belum sempat Ahmad menyelesaikan kalimatnya, pria itu menatap 2 rekannya dan memberi isyarat dengan anggukan. Keduanya langsung masuk ke dalam gubuk sambil tetap sopan, menunduk sedikit karena lenggit-lenggit ia yang rendah. Cahaya lampu senter dari tangan mereka menyapu ruangan yang sempit itu, dan seketika berhenti ketika menemukan sosok kakek yang berbaring di atas tikar usang. Salah satu dari mereka berseru lirih, Tuan, syukurlah, akhirnya kami menemukan Anda." Ahmad menatap mereka dengan bingung. "Tuan," gumamnya pelan. Ia menoleh ke arah kakek, yang kini tampak kaget tapi juga lega. Kakek berusaha bangun,
meski tubuhnya masih lemah. Kalian, akhirnya datang juga. Ya, suaranya pelan, tapi jelas. Pria yang memimpin rombongan itu segera menghampiri dan berlutut di samping kakek. Maafkan kami, Tuan. Kami sudah mencari kemana-mana sejak kabar kecelakaan itu. Kami pikir Anda. Kakek mengangkat tangannya, memberi isyarat agar pria itu berhenti bicara. Sudahlah, yang penting sekarang aku selamat. Tapi tolong hormati anak ini. Tanpa dia, mungkin aku sudah mati di rel waktu itu. Ahmad yang mendengar itu makin bingung. Ia melangkah pelan mendekat. Kakek, mereka ini siapa? Kok manggil kakek Tuan? Tanyanya polos. Kakek menatap Ahmad lama. Matanya berkaca. Ahmad, kamu anak baik. Nanti semua akan kakek jelaskan. Tapi sekarang, biarkan mereka bantu aku dulu ya. Ahmad mengangguk. Meski dalam hatinya banyak pertanyaan yang belum terjawab. Pria berjas itu kemudian memberi isyarat pada rekannya untuk menyiapkan mobil. Mereka mengeluarkan jas hujan dan selimut tebal dari bagasi. Dengan hati-hati, mereka memapah kakek keluar dari gubuk. Sementara Ahmad berdiri di ambang pintu, masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Lampu mobil yang terang membuat matanya silau. Tapi ia bisa melihat jelas wajah kakek yang menatapnya dengan senyum hangat sebelum masuk ke mobil. Kakek memanggil Ahmad pelan. Ahmad, kemarilah nak. Ahmad mendekat. Ada apa kek? Tanyanya. Kakek menggenggam tangan Ahmad erat, tangan yang dingin dan kasar karena sering bekerja keras. Terima kasih nak, kamu udah nyelamatin nyawaku. Aku gak bakal lupa. Ahmad menggeleng cepat. Gak usah gitu kek, saya cuma nolong orang yang butuh bantuan. Kakek menatapnya dalam, lalu berkata pelan, kalau Tuhan kasih jalan, suatu hari nanti kebaikanmu ini akan kembali padamu. Ahmad. Sebelum Ahmad sempat menjawab, kakek sudah dibawa masuk ke mobil. Pintu mobil tertutup dan mesin langsung menyala. Lampu sorot mobil memantul di genangan air di depan gubuk Ahmad, menciptakan bayangan panjang dari tubuh pemuda itu yang kini berdiri sendirian di tengah hujan. Ia menatap mobil itu pergi perlahan, sampai akhirnya menghilang di tikungan rel. Malam itu, gubuk kecil itu kembali sunyi. Hanya suara hujan yang tersisa memecah keheningan. Ahmad berdiri lama di depan pintu. Pikirannya campur aduk. Tadi orang-orang itu memanggil kakek dengan sebutan Tuan. Apa mungkin kakek itu orang penting? Tapi kenapa bisa terdampar di rel sendirian malam itu? Kenapa nggak bilang dari awal? Ia melangkah pelan masuk ke dalam gubuk yang kini terasa lebih kosong dari sebelumnya. Di sudut tempat kakek tadi berbaring, Ahmad melihat sesuatu berkilau kecil tertinggal di atas tikar. Ia mendekat dan mengambilnya. Sebuah gantungan kunci logam berukir inisial R. Ahmad memandanginya lama, lalu menggenggamnya erat. Mungkin punya kakek, gumamnya lirih. Malam itu, ia susah tidur. Bayangan wajah kakek terus muncul di benaknya, terutama senyum terakhir sebelum masuk ke mobil. Ada sesuatu di balik senyum itu, sesuatu yang membuat dadanya sesak tapi hangat. Ahmad menatap atap yang bocor dan berbisik, semoga kakek baik-baik aja di sana. Keesokan paginya, hujan sudah reda, jalanan masih basah, dan udara pagi terasa segar. Ahmad keluar dari gubuk membawa gerobaknya. Seperti biasa, tapi kali ini langkahnya terasa berat. Setiap sudut jalan yang ia lalui mengingatkannya pada kakek. Saat melewati rel, ia berhenti sebentar, memandangi tempat di mana pertama kali menemukan kakek itu. Di sana masih ada bekas ranting yang dulu ia gunakan untuk menutupi kakek malam itu. Ia menghela napas panjang. Kakek pasti udah di tempat yang lebih baik sekarang, katanya pelan. Namun di dalam hatinya ada harapan kecil. Semoga suatu hari nanti ia bisa bertemu lagi dengan kakek itu. Ia nggak tahu kenapa, tapi ada perasaan aneh yang terus menemaninya sejak kakek pergi.
seperti ada sesuatu yang besar sedang menunggu untuk terjadi. Beberapa hari setelah kejadian itu, Ahmad kembali menjalani rutinitasnya seperti biasa. Tapi ada yang berubah dalam dirinya. Ia lebih sering tersenyum pada orang lain, lebih sering membantu sesama pemulung. Bahkan sering menyisihkan sebagian uang hasil memulung untuk anak kecil pengamen di dekat stasiun. Ia merasa menolong orang memberi ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Malam-malam berikutnya tetap sunyi, tapi dalam kesunyian itu, Ahmad merasa seolah ada yang menjaga. Kadang, ia mendengar suara mobil lewat di kejauhan dan jantungnya berdebar. Berharap itu kakek yang datang lagi. Namun, hingga hari ke-7, tak ada kabar sama sekali. Hingga suatu sore yang cerah, ketika Ahmad baru saja kembali dari tempat rongsokan, ia mendengar suara klakson dari arah jalan besar. Suara itu keras, nyaring, dan entah kenapa terasa familiar. Ia menoleh cepat, dan seketika matanya membesar. Mobil mewah berwarna hitam berhenti tepat di depan gubuknya. Dari dalam, seorang sopir keluar dan berjalan cepat ke arahnya sambil membawa sesuatu di tangan. "Apakah Anda Ahmad?" tanya sopir itu, sopan. Ahmad mengangguk gugup. "Iya Pak. Ada apa ya?" Sopir itu tersenyum tipis dan berkata, "Tuan ingin bertemu Anda." Beliau menunggu di mobil. Jantung Ahmad berdegup kencang. Ia memandangi mobil itu, lalu ke arah sopir. Hatinya seperti tak percaya. "Kakek?" bisiknya nyaris tak terdengar. Dan di balik kaca mobil yang sedikit terbuka, ia bisa melihat sepasang mata yang tak asing. Mata yang dulu menatapnya penuh kasih di malam hujan itu. Hidup Ahmad baru saja berubah. Meski ia belum tahu perubahan seperti apa yang menunggunya setelah pintu mobil itu terbuka. Malam itu, suasana di dalam gubuk Ahmad terasa berbeda. Bukan hanya karena hujan yang mulai reda, atau karena angin malam yang dingin merembes lewat sela-sela dinding bambu, tapi karena ucapan kakek tadi masih terus terngiang di kepala Ahmad. Kakek yang selama seminggu ini ia rawat, yang setiap hari makan nasi sisa dan tidur di lantai beralaskan tikar lusuh. Ternyata bukan orang sembarangan. Ahmad menatap kakek itu dengan mata melebar. Bibirnya setengah terbuka, sulit percaya dengan kenyataan yang baru saja ia dengar. Ahmad akhirnya pelan berkata, "Kakek, maksudnya kakek itu pemilik perusahaan?" Kakek itu mengangguk perlahan. Matanya berkaca-kaca, seolah tak percaya masih bisa bernapas dan duduk di tempat itu. "Iya, Ahmad, aku pemilik perusahaan logistik besar di kota ini. Namaku Surya Hartono." Ahmad menelan ludah. Nama itu tak asing di telinganya. Dia sering dengar dari radio bekas yang suka diputar pedagang di pasar. Nama besar, nama orang kaya. Tapi di hadapannya kini duduk seorang kakek dengan pakaian kompang camping dan wajah yang penuh debu serta luka. Rasanya aneh. Dunia seolah berputar cepat sekali malam itu. Pria berjas yang datang bersama rombongan itu menunduk lagi. Suaranya gemetar. "Tuan, kami semua panik waktu mobil Tuan terguling di pinggir jalan. Kami cari ke rumah sakit, ke pos polisi. Tapi tidak ada kabar. Kami kira Tuan sudah." Kakek Surya mengangkat tangan pelan, menghentikan ucapannya. "Sudahlah Rudi, aku sudah selamat, dan semua itu berkat anak muda ini." Mata pria berjas bernama Rudi itu menatap Ahmad. Ia seperti tak percaya. Pakaian Ahmad basah kuyup, celananya penuh noda tanah, tangannya kasar, tapi sorot matanya tulus. Rudi lalu menatap kakek Surya lagi, lalu menatap Ahmad dengan rasa hormat yang perlahan tumbuh di wajahnya. "Kalau begitu, kami semua berhutang nyawa pada Ahmad." "Ya, namamu?" Ahmad hanya mengangguk kikuk. Ia masih tak tahu harus bilang apa. "Saya cuma nolong Pak. Kakek ini waktu itu udah gak bisa jalan. Saya takut kalau ditinggal bisa kenapa-kenapa." Kakek Surya tersenyum. "Kamu gak cuma menolongku Ahmad,
Kamu menyelamatkanku, kamu rawat aku, beri makan, bahkan saat kamu sendiri lapar. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, bagaimana kamu bagi roti basi jadi 2. Setengah buatku, setengah kamu makan. Suaranya bergetar. Air mata menetes di pipinya yang keriput. Ahmad merasa dadanya sesak. Ia terbiasa hidup keras, terbiasa dibilang hina hanya karena pekerjaannya pemulung. Tapi malam itu, seorang kakek kaya raya menangis di hadapannya. Bukan karena kasihan, tapi karena benar-benar tersentuh oleh perbuatannya. Beberapa menit suasana hanya diisi suara rintik hujan di atap seng. Kakek Surya kemudian berkata pelan, "Ahmad, aku ingin kamu ikut aku ke rumah. Aku mau kamu tinggal di sana dulu, sampai aku pulih. Aku ingin mengenang kebaikanmu, nak." Ahmad langsung gelagapan. "Loh, kek, saya ini siapa? Cuma pemulung. Rumah saya aja bocor, pakaian saya kotor begini. Kalau saya ikut ke rumah kakek, nanti malah bikin malu." Kakek Surya menggeleng pelan. "Kamu gak bikin malu siapapun, Ahmad. Justru kamu bikin aku sadar, uang sebanyak apapun gak ada artinya kalau gak punya hati. Kamu yang ngajarin aku arti itu." Rudi ikut bicara. "Tuan benar, kalau bukan karena anak muda ini, kami mungkin sudah kehilangan Anda. Kami akan siapkan mobil, Tuan." Ahmad menatap sekitar. Gubuknya sederhana, penuh kenangan. Di pojokan ada gerobak karatan yang jadi saksi perjuangannya setiap hari. Ia mengelus pegangan kayunya pelan. "Kek, kalau boleh saya minta waktu sebentar, saya mau pamit dulu ke temonmen di tempat sampah belakang stasiun. Mereka satu-satunya yang saya punya." Kakek Surya mengangguk. "Tentu, Ahmad. Kita tunggu kamu." Beberapa saat kemudian, Ahmad berjalan menembus gerimis, menyusuri jalan becek, menuju area tempat para pemulung biasa berkumpul. Di sana, beberapa orang tengah duduk di bawah terpal sambil menyalakan api kecil dari kayu bekas. Mereka kaget melihat Ahmad datang bersama mobil hitam besar yang berhenti di kejauhan. "Matt, itu mobil siapa?" "Matt, jangan-jangan kamu nemu mobil juga?" gurau salah satu dari mereka. Membuat yang lain tertawa. Ahmad hanya senyum. "Bukan, Bang. Itu mobil orang baik. Saya cuma mau pamit dulu. Saya mau nganter kakek yang saya tolong kemarin. Katanya mau dibawa berobat." Seorang wanita tua yang juga pemulung menatap Ahmad dengan tatapan bangga. "Kamu anak baik, Ahmad. Dari dulu hati kamu gak pernah berubah. Pergilah, nak. Semoga Tuhan kasih jalan rezeki buat kamu." Ahmad menunduk hormat, lalu kembali ke gubuk. Dalam perjalanan, pikirannya melayang-layang. Apa benar semua ini nyata? Atau cuma mimpi aneh di tengah hidupnya yang keras? Sesampainya di gubuk, pria berjas itu sudah siap dengan payung besar. Ia menuntun Ahmad dan kakek Surya masuk ke mobil. Begitu duduk di kursi empuk, Ahmad merasa canggung luar biasa. Mobil itu beraroma parfum mahal. Kontras sekali dengan bau karat dan debu yang menempel di bajunya. Tapi kakek Surya hanya tersenyum, menepuk pundaknya pelan. "Santai saja, Ahmad. Kamu sudah seperti cucuku sendiri." Perjalanan malam itu menuju kota terasa panjang dan sunyi. Lampu-lampu jalan berlari cepat di luar jendela. Ahmad diam saja. Sesekali melirik wajah kakek yang kini terlihat tenang. Sesampainya di rumah besar dengan gerbang besi tinggi, Ahmad terpana. Rumah itu bagaikan istana. Halamannya luas, ada kolam ikan dan taman yang rapi. Di depan pintu, beberapa pelayan langsung menyambut dengan mata berkaca-kaca. "Tuan, puji Tuhan, Anda selamat," seru seorang wanita paruh baya sambil menunduk dalam. Kakek Surya hanya mengangguk, lalu menunjuk ke arah Ahmad. "Kalau kalian mau berterima kasih, berterima kasihlah padanya. Dia yang menyelamatkan nyawa saya." Semua mata tertuju pada Ahmad. Ia merasa kecil, tak pantas berdiri di sana. Namun salah satu pelayan mendekat dan berkata lembut, "Terima kasih, nak. Kami semua berhutang budi padamu." Malam itu,
Ahmad tidur di kamar tamu, ranjang empuk yang baru pertama kali ia rasakan seumur hidupnya. Tapi bukannya nyenyak, pikirannya malah tak berhenti berputar. Apa iya hidup saya bakal berubah setelah ini? Apa saya pantas? Keesokan paginya, suasana rumah itu cerah. Burung berkicau, sinar matahari menembus tirai putih. Ahmad bangun, dan di depan pintu kamarnya sudah ada pakaian baru. Kemeja bersih, celana panjang, dan sepatu. Di meja ada secangkir teh hangat dan sepiring roti. Ia menatapnya lama, seolah takut menyentuh. Dulu saya rebutan roti basi, sekarang dikasih roti begini, gumamnya lirih. Kakek Surya muncul dari pintu, kini sudah tampak segar dan rapi. Ahmad, ayo sarapan bareng. Ahmad cepat berdiri, sedikit kikuk. Iya, Kek. Di meja makan panjang ada banyak makanan. Nasi goreng, telur, buah, susu, semuanya tampak mewah di mata Ahmad. Ia makan perlahan, takut menumpahkan. Tapi kakek Surya hanya tertawa kecil. Santai saja, kamu ini kayak lagi ujian makan saja. Ahmad tersenyum malu. Maaf Kek, saya belum pernah makan begini. Setelah sarapan, kakek Surya mengajaknya ke ruang kerja. Di sana, di atas meja besar, tergeletak beberapa dokumen dan amplop tebal. Ahmad, kata kakek pelan, aku ingin memberimu sesuatu sebagai tanda terima kasih. Ini sedikit uang untukmu memulai hidup baru. Ahmad langsung menggeleng. Kek, saya nggak mau uang. Saya nolong kakek bukan karena mau imbalan. Saya cuma nggak tega aja waktu lihat kakek di rel. Kakek Surya menatap Ahmad lama sekali, lalu menghela napas panjang. Aku tahu kamu tulus, tapi aku juga tahu orang seperti kamu jarang. Dunia butuh orang berhati besar seperti kamu, Ahmad. Aku ingin bantu kamu berkembang, bukan sekadar kasih uang. Aku ingin kamu kerja di perusahaan aku. Aku butuh orang jujur di sana. Ahmad tercekat. Kerja di perusahaan kakek? Iya. Aku ingin kamu jadi bagian dari keluarga besar perusahaanku. Ahmad tak bisa berkata-kata. Dari seorang pemulung yang tiap hari hidup dari botol bekas, kini ia ditawari pekerjaan tetap di perusahaan besar. Air matanya menetes. Ia menunduk sambil berkata lirih, saya nggak tahu harus bilang apa Kek. Terima kasih banyak. Kakek Surya tersenyum haru. Terima kasihku justru buat kamu Ahmad. Kamu sudah mengingatkan aku kalau kebaikan itu nggak butuh alasan. Dan ketulusan nggak kenal status. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Ahmad. Ia belajar berpakaian rapi, berbicara sopan, dan mulai bekerja di perusahaan logistik milik keluarga Surya. Tapi di balik semua perubahan itu, hatinya tetap sama, sederhana, tulus, dan penuh rasa syukur. Namun, jauh di dalam hatinya, Ahmad masih menyimpan satu pertanyaan besar. Mengapa malam itu kakek Surya bisa terdampar di rel kereta? Apa benar hanya kecelakaan? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik semua itu? Ia belum tahu. Tapi firasatnya mengatakan, kisahnya belum selesai. Sesuatu yang lebih mengejutkan masih menunggu di depan. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela kamar Ahmad yang kini jauh berbeda dari biasanya. Tak ada lagi suara tikus dari atap seng. Tak ada lagi bau sampah dari luar gubuk. Kini yang terdengar hanyalah suara burung dan aroma teh melati yang lembut dari meja kecil di samping tempat tidurnya. Ia masih belum terbiasa tidur di kasur empuk. Bahkan semalam pun, ia sempat bangun beberapa kali karena merasa aneh. Bukan karena takut, tapi karena masih belum percaya bahwa ini semua nyata. Ketika pelayan mengetuk pintu dan berkata lembut, Tuan Muda Ahmad, Tuan Surya sudah menunggu di ruang depan. Ahmad hanya bisa tercekat. Ia masih tidak percaya dengan sebutan Tuan Muda. Ia hanyalah seorang pemulung kemarin sore. Ia buru-buru berpakaian rapi, mengenakan kemeja putih dan celana hitam yang disiapkan kakek Surya semalam. Di cermin, wajahnya tampak bersih, rambutnya disisir rapi, dan di matanya
ada sedikit rasa percaya diri yang baru mulai tumbuh. Begitu keluar kamar, ia disambut oleh pemandangan halaman rumah besar dengan taman hijau dan kolam ikan yang jernih. Pelayan-pelayan menyapanya dengan senyum sopan. Ahmad hanya mengangguk gugup, belum terbiasa diperlakukan seperti itu. Kakek Surya sudah menunggunya di ruang tamu, duduk dengan tenang sambil meminum teh hangat. "Ahmad, ayo duduk, hari ini kita ke kantor," katanya dengan suara lembut. Ahmad menelan ludah. "Ke kantor, Kek? Saya belum tahu apa-apa tentang kerja di perusahaan." Kakek tertawa kecil. "Justru itu, kamu belajar pelan-pelan. Aku nggak butuh orang yang langsung bisa semuanya. Aku butuh orang jujur. Dan kamu sudah punya itu." Perjalanan ke kantor menjadi momen yang aneh, tapi hangat bagi Ahmad. Mobil yang mereka tumpangi melaju pelan di antara jalanan kota yang ramai. Dulu, jalanan ini ia lewati dengan gerobak penuh barang bekas. Di bawah terik matahari, kini ia melewatinya dengan pakaian bersih, duduk di kursi belakang mobil ber-AC. Dunia seakan berbalik begitu cepat. Ia memandangi luar jendela dengan mata berair. Teringat betapa keras hidupnya dulu. "Kek," katanya pelan, "dulu saya cuma mikir gimana caranya bisa makan hari ini. Nggak pernah kebayang bisa duduk di mobil seperti ini." Kakek menatapnya penuh arti. "Ahmad, hidup itu nggak pernah bisa ditebak. Kadang Tuhan menyembunyikan ujian dalam bentuk penderitaan dan hadiah dalam bentuk orang-orang baik. Kamu salah satu hadiah itu buatku." Saat tiba di kantor, Ahmad benar-benar kagum. Gedung tinggi menjulang, petugas keamanan berdiri tegap di depan, dan karyawan-karyawan berseragam rapi berlalu lalang. Begitu melihat mobil kakek Surya datang, semua orang langsung memberi salam hormat. Tapi pandangan mereka berubah heran ketika Ahmad keluar dari mobil bersama sang pemilik perusahaan. Beberapa berbisik pelan, saling pandang penuh tanya, "Siapa itu? Anak barunya Pak Surya? Kayaknya bukan orang sini deh." Mungkin kerabat jauh. Ahmad bisa merasakan tatapan mereka, tapi ia mencoba tetap tenang. Kakek Surya menepuk bahunya. "Biarkan saja. Mereka akan tahu siapa kamu nanti dari caramu bekerja, bukan dari asalmu." Di dalam, Ahmad diperkenalkan ke beberapa staf. Salah satunya adalah Bu Rina, kepala HRD yang tampak ramah tapi sedikit penasaran. "Oh, jadi ini Ahmad yang Bapak ceritakan?" katanya sambil tersenyum. "Hebat sekali. Sampai Bapak sendiri yang antar." Ahmad hanya menunduk sopan. "Saya cuma beruntung bisa nolong beliau waktu itu, Bu." Bu Rina mengangguk pelan, tapi matanya tampak menilai Ahmad dengan hati-hati. "Baiklah, nanti saya bantu proses administrasinya. Selamat bergabung ya, Ahmad." Hari pertama di kantor berjalan canggung tapi mengharukan. Ahmad ditempatkan di bagian gudang, bagian yang paling cocok untuk pemula. Ia belajar memeriksa stok barang, menulis laporan, dan membantu sopir logistik menyiapkan pengiriman. Bagi Ahmad, ini bukan pekerjaan rendah. Justru ia merasa terhormat karena bisa bekerja secara resmi. Setiap kali karyawan lain mengeluh karena lelah atau bosan, Ahmad hanya tersenyum. "Dulu saya dorong gerobak dari subuh sampai malam, Mas. Sekarang saya bisa kerja di ruangan begini. Itu udah luar biasa buat saya." Kata-katanya sering bikin orang lain terdiam. Dalam beberapa hari, meski awalnya dipandang sebelah mata, banyak orang mulai menghormati Ahmad karena kerendahan hatinya. Sore itu, saat semua karyawan sudah pulang, Ahmad masih sibuk merapikan catatan. Kakek Surya datang diam-diam ke gudang dan melihatnya. "Ahmad," katanya pelan, "kamu nggak perlu kerja sampai malam begini." Ahmad tersenyum. "Saya suka, Kek. Dulu saya sering kerja tanpa tahu hasilnya buat siapa. Sekarang saya kerja buat orang yang saya hormati. Rasanya beda." Kakek Surya tersenyum bangga. "Kamu mengingatkan aku pada diriku dulu, Ahmad, waktu muda."
Aku juga mulai dari bawah. Tapi bedanya, kamu punya hati yang lebih besar dari kebanyakan orang. Beberapa minggu berlalu. Kehidupan Ahmad mulai berubah perlahan. Ia bukan lagi pemulung yang dipandang rendah. Ia punya rumah kecil yang nyaman di dekat perusahaan. Gajinya cukup untuk makan. Dan setiap minggu, ia masih menyempatkan diri untuk mengunjungi temunmen lamanya di tempat pemulung. Ia tidak pernah sombong, tidak pernah lupa daratan. Bahkan, setiap kali mendapat gaji, ia selalu sisihkan sedikit untuk membeli nasi bungkus dan membagikan ke orang-orang jalanan. Sampai suatu sore, ketika ia baru saja selesai bekerja, Rudi, asisten pribadi kakek Surya, datang menghampiri. "Ahmad," Tuan Surya memanggil ke ruangannya. Katanya, ada sesuatu yang penting. Ahmad segera bergegas. Saat masuk ke ruang kerja itu, ia melihat kakek Surya duduk di kursinya sambil memegang sebuah map tebal. Wajahnya tampak serius tapi tenang. "Ahmad," ucapnya, "aku sudah tua. Perusahaan ini butuh penerus. Dan anak-anakku sudah lama hidup di luar negeri. Gak ada yang mau urus bisnis ini. Tapi aku gak mau menyerahkannya ke orang yang hanya mau uang." Ia berhenti sebentar, menatap Ahmad dalam-dalam. "Aku mau kamu bantu aku menjalankan perusahaan ini." Ahmad terkejut, nyaris tidak bisa bicara. Tapi saya ini cuma orang biasa." Kakek tersenyum. "Justru karena kamu orang biasa, kamu tahu rasanya susah. Kamu tahu pentingnya kerja keras. Tahu bagaimana menghargai orang kecil. Itu yang aku butuh." Ahmad hanya bisa menunduk, menahan air mata. Ia merasa belum pantas. Tapi di hatinya ada tekad kuat untuk tidak mengecewakan orang yang telah begitu percaya padanya. Beberapa bulan berjalan. Ahmad mulai belajar langsung dari kakek Surya. Ia mempelajari cara memimpin, mengatur karyawan, dan menjalankan bisnis dengan jujur. Banyak yang meragukannya di awal. Tapi perlahan semua mulai melihat betapa tekunnya ia belajar. Ia tidak malu bertanya, tidak gengsi bekerja di lapangan, dan selalu memperlakukan semua orang dengan hormat. Hingga pada suatu hari yang tak terduga, kakek Surya memanggil seluruh staf perusahaan ke aula utama. Semua orang datang, bingung apa yang terjadi. Di depan semua orang, kakek berdiri dengan tongkatnya, sementara Ahmad berdiri di sampingnya dengan wajah tegang. Kakek Surya mulai berbicara. "Beberapa bulan lalu, aku mengalami kecelakaan dan tersesat di dekat rel kereta. Saat itu, tak ada yang menolong, kecuali satu orang muda yang tidak aku kenal. Dia rawat aku, beri makan, bahkan rela kelaparan demi aku. Anak muda itu sekarang berdiri di sini bersama kita semua." Ia menatap Ahmad dengan bangga. "Namanya Ahmad. Dan mulai hari ini, aku ingin kalian semua tahu, dia bukan hanya karyawan biasa. Dia adalah bagian dari keluarga ini." Ruangan itu hening. Semua orang menatap Ahmad dengan campuran kaget dan kagum. Beberapa karyawan yang dulu sempat meremehkan, kini menunduk malu. Bu Rina, yang dulu menatapnya penuh curiga, kini meneteskan air mata. Ahmad hanya bisa berkata lirih, "Saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya cuma pengen bilang terima kasih. Dulu saya pikir saya cuma pemulung yang nggak berarti. Tapi ternyata, kebaikan kecil yang tulus bisa ngubah segalanya." Tepuk tangan bergema di ruangan itu. Bahkan beberapa orang berdiri memberi penghormatan. Ahmad tak kuasa menahan tangisnya. Kakek Surya memeluknya erat, berkata, "Kamu adalah balasan dari Tuhan untukku, Ahmad. Aku kehilangan arah, dan kamu datang membawa cahaya. Sekarang biarkan aku jadi bagian dari perjalanan hidupmu." Beberapa hari kemudian, Ahmad diberi rumah kecil di kawasan pinggiran kota. Rumah sederhana, tapi sangat layak. Di depannya ada kebun kecil. Di dalamnya ada meja makan, tempat tidur nyaman, dan rak penuh buku tentang bisnis dan kehidupan. Semua disiapkan oleh kakek Surya. Di meja ruang tamu, ada sebuah bingkai foto. Foto Ahmad bersama kakek, tersenyum bahagia.
Malam itu, Ahmad duduk sendirian di beranda rumah barunya. Ia menatap langit berbintang, mengingat kembali semua yang sudah terjadi. Dari pemulung yang tidur di gubuk bocor, kini ia punya rumah, pekerjaan, dan keluarga baru yang menerimanya tanpa melihat asal-usul. Ia menarik napas panjang, menatap ke langit, dan berbisik, "Terima kasih Tuhan, karena Engkau kirimkan balasan yang tak terduga lewat kebaikan kecil yang dulu saya anggap enggak berarti." Angin malam berhembus pelan, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Di kejauhan, suara kereta lewat perlahan, suara yang dulu jadi saksi awal kisah hidupnya berubah. Ahmad tersenyum. Ia tahu perjalanan hidupnya belum selesai. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa benar-benar damai. Beberapa bulan sudah berlalu sejak malam ajaib yang mengubah seluruh jalan hidup Ahmad hari-harinya, kini terasa damai. Jauh dari rasa lapar, dingin, dan lelah yang dulu jadi teman setia di jalanan. Tapi di balik semua kenyamanan baru itu, ada satu hal yang tak pernah berubah. Hatinya. Ahmad tetaplah Ahmad, pemuda sederhana yang percaya kalau kebaikan sekecil apapun pasti akan kembali, entah lewat cara apa. Pagi itu, langit cerah sekali, udara terasa segar, sinar matahari memantul lembut di atas rel kereta yang sudah berkarat sedikit di pinggir kota. Di tempat itulah, beberapa bulan lalu, semuanya bermula. Di sanalah Ahmad pertama kali menemukan sosok kakek tua terbaring lemah, dan tanpa tahu siapa dia, memilih untuk menolong. Kini, tempat itu tampak lebih tenang. Tapi bagi Ahmad, rel itu seperti memiliki suara, seakan memanggil kenangan dari masa lalu. Ia datang sendirian pagi itu, mengenakan kemeja putih dan celana hitam sederhana, tanpa sopir, tanpa pelayan. Tangannya memegang bunga kecil yang ia beli di pinggir jalan. Setiap langkahnya di atas kerikil terasa berat oleh kenangan. Ia berhenti tepat di titik di mana dulu tubuh kakek tergeletak. Ia menunduk perlahan, meletakkan bunga di tanah, lalu berbisik lirih, "Dulu, saya nggak tahu kalau keputusan kecil malam itu bisa ngubah semuanya. Tapi sekarang, saya tahu Tuhan nggak pernah salah ngasih ujian." Ia tersenyum pelan, lalu menatap ke arah jalur rel yang memanjang ke kejauhan. Angin berembus pelan, membawa aroma besi dan debu, tapi di telinganya yang terdengar justru suara hatinya sendiri. Kadang, yang kita tolong tanpa pamrih justru jadi jalan Tuhan buat ngangkat hidup kita, katanya pelan, seperti berbicara pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Ahmad menoleh, dan di sana berdiri sosok kakek Surya dengan tongkat kayu di tangan dan senyum lembut di wajahnya. Meski tubuhnya kini tampak lebih sehat, raut wajahnya tetap memancarkan kebijaksanaan yang sama. Ia berjalan perlahan mendekat, matanya menatap rel yang sama. "Masih ingat tempat ini, Ahmad?" tanya kakek dengan nada lembut. Ahmad tersenyum. "Mana bisa lupa, kek. Di sini semuanya berubah. Di sini, hidup saya dimulai lagi." Kakek mengangguk pelan, lalu berdiri di samping Ahmad. "Dan di sini juga, hatiku hidup lagi, nak. Dulu aku pikir harta itu segalanya. Aku sibuk cari uang, sibuk memperbesar perusahaan, sampai lupa kalau ada orang-orang kecil yang bantu roda hidupku berputar. Tapi waktu aku terbaring di sini, aku sadar semua uang itu gak ada gunanya kalau gak ada hati." Ahmad menatap kakek dengan kagum. Kakek berubah banyak. Kakek tersenyum tipis. "Karena kamu, Ahmad, kamu bukan cuma nyelamatin nyawaku, kamu nyelamatin hatiku yang dulu dingin karena harta. Kamu ngajarin aku arti hidup yang sebenarnya. Dan aku bersyukur Tuhan kirim kamu ke jalan rel itu malam itu." Mereka berdua terdiam sejenak. Di kejauhan, suara kereta terdengar pelan. Makin lama makin jelas. Suara khas besi beradu di atas rel itu
membuat dada Ahmad bergetar. Ia memejamkan mata sejenak, membiarkan setiap suara membawa ingatannya kembali pada malam gelap yang penuh hujan dan rasa takut. Malam ketika hidupnya berubah tanpa ia sadari. Kereta lewat perlahan, membawa angin kuat yang menampar wajah mereka. Kakek Surya menatapnya, lalu berkata, "Ahmad, tahu nggak, setelah kamu kerja di perusahaan, aku banyak dengar cerita dari karyawan. Mereka kagum sama kamu. Mereka bilang, kamu nggak cuma kerja, tapi kamu juga bantu mereka semangat lagi. Katanya, kamu selalu bilang, nggak apa-apa mulai dari bawah, yang penting hatinya di atas." Ahmad tertawa kecil. "Itu cuma kotek kata buat nyemangatin diri sendiri, kek. Dulu saya di bawah banget, jadi saya tahu rasanya nggak dianggap." Kakek menatap Ahmad lama, lalu mengangguk. "Dan justru itu yang bikin kamu beda. Kamu tulus. Dunia ini butuh lebih banyak orang seperti kamu, Ahmad. Aku bangga sekali sama kamu." Ahmad menunduk malu. "Saya juga beruntung, kek. Kalau malam itu saya lewat begitu saja, mungkin hidup saya nggak akan berubah. Kadang saya mikir, Tuhan itu punya cara ajaib buat ngasih kita arah. Cuma tinggal kita mau peka apa enggak." Kakek Surya menatap rel panjang di depan mereka. "Iya, Nak, dan jalan rel ini akan selalu jadi pengingat. Kalau hidup itu seperti kereta, kadang kita harus berhenti di stasiun yang salah dulu, supaya bisa sampai di tujuan yang benar." Mereka berdua tersenyum. Angin kembali berhembus, lembut dan hangat. Di antara kesunyian itu, kakek Surya merogoh sakunya dan mengeluarkan sesuatu, gelang emas tua yang dulu selalu ia genggam saat melamun. Gelang itu kini tampak bersih, mengilap, tapi tetap sederhana. Ia menyerahkannya ke Ahmad. "Ini gelang anakku yang dulu hilang waktu aku kecelakaan. Tapi sekarang, aku rasa aku sudah menemukan penggantinya." Ahmad terkejut. Kek, saya nggak bisa terima ini." "Terimalah, Ahmad," kata kakek dengan suara lembut tapi tegas. "Ini bukan soal emasnya. Ini soal maknanya. Dulu gelang ini pengingat dari anakku yang pergi terlalu cepat. Sekarang, biar jadi pengingatku tentang anak yang dikirim Tuhan untukku." Ahmad tak kuasa menahan air mata. Ia menerima gelang itu dengan tangan gemetar. Kek, saya nggak tahu harus bilang apa. Saya cuma bisa janji, saya bakal jaga ini baik-baik." Kakek tersenyum, matanya ikut berkaca-kaca. "Aku tahu kamu akan jaga, Ahmad, karena kamu nggak cuma jaga benda, tapi juga hati." Mereka kembali menatap kereta yang kini mulai menghilang di kejauhan, meninggalkan suara yang perlahan mereda. Tapi bagi keduanya, suara itu bukan lagi bising besi, melainkan suara kehidupan. Suara yang menandai perjalanan baru mereka. Ahmad lalu menoleh ke arah kakek. "Kek, tahu nggak, kadang saya masih mimpi tentang malam itu. Saya dengar suara minta tolong. Terus saya lari-lari, tapi pas saya samperin, nggak ada siapa-siapa. Terus saya bangun, dan saya selalu mikir, kalau malam itu saya telat 5 menit aja, mungkin semua ini nggak ada." Kakek mengangguk. "Nggak ada yang kebetulan di dunia ini, Ahmad. Semua sudah diatur. Bahkan langkah kecil yang kamu ambil malam itu juga bagian dari rencana besar Tuhan." Mata Ahmad memanas. Ia memandangi rel itu sekali lagi. Di kepalanya terputar semua kenangan. Saat ia menggigil menutupi kakek dengan jaket lusuh. Saat mereka makan nasi sisa. Saat hujan bocor menetes di atap gubuknya. Semua itu terasa seperti mimpi jauh, tapi sekaligus nyata. Ia sadar, tanpa semua penderitaan itu, ia mungkin tidak akan bisa memahami makna bahagia yang sesungguhnya. Beberapa menit kemudian, kakek Surya menepuk bahunya pelan. "Ayo pulang, Nak. Sudah cukup kita bernostalgia. Banyak yang menunggu kamu di kantor." Ahmad tersenyum, mengangguk. "Iya, Kek. Tapi boleh nggak? Nanti malam saya kesini lagi sendiri. Saya cuma pengen duduk, diem, sambil ingat semuanya." "Boleh, Ahmad.
Tapi jangan lupa, jangan cuma diingat, bagikan, juga ceritakan ke orang lain. Biar mereka tahu bahwa satu kebaikan kecil bisa mengubah dunia. Kata-kata itu menancap dalam di hati Ahmad. Mereka berdua berjalan perlahan, meninggalkan rel itu. Langkah mereka tenang dan pasti. Beberapa minggu setelah itu, kisah Ahmad mulai menyebar luas. Bukan karena ia ingin terkenal, tapi karena banyak karyawan yang terinspirasi dan menceritakan kisahnya. Media lokal menulis tentang pemulung yang menyelamatkan bos besar. Dan banyak orang yang tak percaya bahwa seorang pemulung bisa memiliki hati sebesar itu. Tapi Ahmad selalu menjawab dengan rendah hati setiap kali diwawancara. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma orang yang beruntung bisa nolong di waktu yang tepat. Kalau Tuhan mau, siapapun bisa jadi alat kebaikannya. Perusahaan milik kakek Surya berkembang pesat, tapi bukan karena strategi bisnis atau iklan besar-besaran, melainkan karena semangat baru yang menular dari Ahmad, semangat kerja dengan hati, bukan sekadar mencari uang. Banyak karyawan mengatakan, suasana kantor berubah sejak Ahmad datang. Ada kehangatan yang dulu hilang, ada rasa saling menghargai yang tumbuh kembali. 1 tahun kemudian, Ahmad mendapat penghargaan dari pemerintah kota sebagai pemuda inspiratif. Dalam acara itu, ia berdiri di atas panggung sederhana, mengenakan batik dengan mata berkaca-kaca. Di barisan depan, kakek Surya duduk dengan bangga. Ahmad membuka pidatonya dengan suara bergetar. Saya nggak pernah nyangka bisa berdiri di sini. Dulu saya cuman anak jalanan yang nyari botol bekas buat makan. Tapi hari ini, saya berdiri bukan karena hebat, tapi karena pernah percaya bahwa kebaikan sekecil apapun nggak akan sia-sia. Ia berhenti sejenak, menatap penonton yang diam mendengarkan. Kalau ada yang lagi susah di luar sana, tolong jangan berhenti jadi orang baik. Kadang hidup kita nggak berubah karena dunia kejam, tapi karena kita berhenti berbuat baik. Saya belajar, kalau hati kita tetap bersih, Tuhan pasti kirim jalan yang nggak pernah kita duga. Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa orang bahkan meneteskan air mata. Malamnya, Ahmad pulang ke rumah kecilnya di pinggiran kota. Ia membuka jendela, menatap langit malam yang penuh bintang. Di meja, gelang emas pemberian kakek Surya tergeletak di bawah cahaya lampu. Ia mengambilnya, menggenggam erat, dan berbisik lirih. Terima kasih, Kek. Terima kasih untuk segalanya. Dari kejauhan, suara kereta malam melintas perlahan, mengingatkannya lagi pada awal kisahnya. Tapi kini, suara itu bukan lagi simbol kesedihan. Suara itu adalah tanda perjalanan hidup yang penuh makna. Ahmad menatap langit dan tersenyum. Sejak hari itu, semua orang mengenal Ahmad bukan lagi sebagai pemulung. Ia dikenal dengan sebutan yang lebih mulia, pemulung berhati emas. Sebutan yang lahir bukan karena harta, tapi karena ketulusan yang telah mengubah takdir. Dan di setiap dentingan roda kereta yang lewat malam itu, seolah dunia ikut berbisik, mengulang kisah yang tak akan pernah terlupakan, kisah nyata yang menggetarkan hati, tentang seorang pemuda miskin yang menolong tanpa pamrih. Dan Tuhan menjadikannya jalan bagi banyak orang untuk belajar arti keajaiban kebaikan. Ya, dan itulah cerita hari ini. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Kalau teman-teman berkenan, silakan jawab salam di kolom komentar ya, agar kita bisa saling mendoakan dalam kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.